sudah kita mulai. Di sini adalah pertandingan yang seruan Los Angeles United Tournament antara Boom ID vs Fnatic. Boom Mikoto. Oke, Morphling mid ya. You die. Yet your fate lives on. Dan kita akan melihat siapakah yang akan menang ke final untuk melawan dengan tim Android. Let's see. Oke, line up masing-masing ada Boom ID, Cascute menggunakan Ancient Operation, Beastmaster di VBZ, lalu Morphling di Mikoto sebagai mid, Dreamocell carry menggunakan Necropos ya, jarang-jarang banget ya carry Necro. Lalu Hyde dengan Tai. Lalu di sisi Fnatic, Japs menggunakan Grimstroke, lalu DJ menggunakan Rubik, lalu Ice menggunakan Nature Prophet, dan sudah pasti 23 Savage menggunakan Riki, dan midnya adalah Ember Spirit di Moon. Oke, kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya itu adalah Boom ID sukses melawan Fnatic dengan skor 2-1, meskipun di awalnya itu agak kesulitan ya. Memang Boom ID ini kayaknya akhirnya ini comeback-comebackan terus ya. Cuma kemarin itu waktu lawan Android memang kayaknya nggak kuat carry-nya ya. Carry dari Android di game ketiga itu strong parah menggunakan Phantom Lancer. Itu nggak bisa dijawab banget. Sudah mulai, dan Ricky melakukan blink kepada apa ini, hewan apa sih ini, anjing ya. Aduh, nggak boleh ngomong kasar. Oke, untuk bounty rune tersendiri Boom 2, Fnatic 1, berarti ada belum diambil. Oke, berarti adil lagi ya, sama-sama 2. Mantap ini mah sudah. Gimana cara mereka menjawabnya? Sebentar, gue balas chat dulu. Hahaha, aing lagi live. Nonton serentak 1. Ya, kualitas. Setelan streamingnya dulu. Nggak ada apa di sini ya. Sip. Dan di mid lane kali ini pertempuran mahadahsyat antara Moon melawan Mikoto lagi, dan sekarang Moon pakai Ember, mungkin kagum. Tiny down. First blood didapatkan oleh Ricky. Kita nggak lihat ya, tapi untuk seorang support di awal first blood tetaplah hal yang mahal ya. Dan ini Cascute dibacok-bacok sama Rubik. Aduh, Rubiknya milih balik dan bacok grip. Oke. Dan Morphling sepertinya di mid lagi baku hantam bersejarah. Ya, mondar mandir dulu. Hup, iya. Lalu mau bacok. Aduh, mundur dulu. Iya, pukulin terus. Ini ngapain lagi? Ya. Ini bersejarah. Lalu di sisi lain Morphling. Ricky-nya, yo pukulin Ricky. Kalau di awal Ricky-nya nggak terlalu menyakit apa, kita bawa drum ya, Dreamstroke kayaknya ingin menarik grip ya. Di top lane kita lihat Necro, apakah bisa ini taruhan banget ya carry Necro gitu. Kenapa nggak Morphling aja carry? Tapi bukan berarti jelek ya. Mereka ingin menghabisi langsung embernya sebelum bisa kemana-mana. Mungkin jawaban terbaik. Aduh, Hyde. Aduh, untung kamu selamat. Dan masih sekarat-karatan di sini. Bahaya banget buat Mikoto. Black Office-nya keluar, tapi damage-nya kurang.
itu karena agility string gain yang diberikan oleh Mikoto lumayan tinggi. Dan kayak creep yang dari jungle ditarik begitu aja. Ayo Grimosel. Iya, nah nice. Aduh, satu kali. Oh, nggak bisa. Dan di bottom lane sepertinya ini kesulitan bagi tim Boom untuk mendapat laser. Oke, dapat VBZ, dimundurin dulu supaya nggak terlalu sulit. Wow. Hide, nggak mau lari. Oke, di mid lane lagi pertempuran bersejarah, apalagi yang akan lakukan. Oke, klasiknya lumayan banyak di Riki ya. Riki sekarang langganan banget di carry loh. Kalau dulu mah jadi support 4 ngilang doang, mondar mandir. Dan iya, natur propetnya, mantep banget. Yuk, dia natur call-nya, teleportation-nya ke sono. Oke, bacok terus, jangan kasih. Dan di sini mie kocok. Ayo mie kocok. BBZ-nya mate. Aduh, apakah jadi korban kedua? Jadi korban berikutnya kah? Nggak kena. No problem. Masih bisa. Dan iya, bahkan harus mengeluarkan adaptive strike. Dan kayaknya masih cukup sulit bagi semua landing ya, soalnya kalah semua ya. Iya sih, secara last hit ya. Tapi kalau di late game bisa banget dihajar-hajar nih. Soalnya punya Necro, di late Necro itu lumayan susah dibunuhnya soalnya. Lagi punya combo Tiny ini sangat berjasa banget kalau mau geng-gengan cepet. Nah, hide. Ayo. Hide, lari. Datang. Moonnya datang. Oh my god, mati gak lu hide? Iya, sini ala kadarnya dikeluarin. Dan lari, dia kayaknya mati sih. Aduh. Bye hide. Lalu di top lane lagi. Harusnya ini jadi landingnya lebih mudah karena cuman natur doang, alias SS doang yang ada di top. Hajar terus Pak D. Iya. Dapat. Enak juga. Tanpa ulti ya, ultinya ngilang dan juga backstepnya tuh lumayan enak loh tuh. Pukul. Nah, ada separuh darah dari Ice. Di mid lane juga tidak ada perubahan yang signifikan. Fotonya lagi asik-asik farming karena tadi sempat mondar-mandir ya si Ember Spirit mana? Bawa pulang dia buat CJ Savage. Iya, yang nyari uang dulu dari kanan. Di top lane udah mulai jagoan Grimosel, sange SSS kah? Fortification-nya untuk nge-push, untuk nyari lasik, nyari uang. Tapi ingat, Natur punya anak-anak yang Radiant's juga. top tower is under attack. Anaknya enak juga buat nge-push. Lah. Asik banget ya SSS ya. Di bot lane, kamera gimana? Di live pas dan nyari uang. Iya, Arken. Dire's middle tower is under attack. Hanya bisa mati. Is under attack. Aduh, ini juga mati. Jangan mati juga harus mati. Gak ada stun, gak ada, cuma ada toss doang. Aja 5-0. Ya, ini udah lumayan susah buat Boom ID, ketinggalan 5-0. Harusnya dijawab dengan baik oleh Morphling. Morphlingnya diberi banget nih free-nya ini. Harus banget diberi free farming sebanyak mungkin supaya dia bisa survive nanti di mid game. Jadi semoga Morphling ini aman-aman aja ya. Yang jadi masalah tuh adalah ketika nanti Fnatic itu mau nge-game si Morphling ini. Wah, bahaya banget sudah. Aduh. Yang paling bahaya nantinya di situ. Dan langsung Boom ID lemputan dulu, mungkin landingnya agak susah ya, nyari uang ya. Target, dapat Royal Gel, lumayan banget ini. Dipakai sudah. Oke. Mau ngecek, nggak ada. Pinter banget ya, mantap sekali emang kerja sama tim. Radiant's middle tower Top, is apa under kabar attack. SS Ice? Bisa apa kamu SS Ice? Aduh, ini jadi ward gitu ya, anak buahnya gitu ya.
Naturcall-nya. Dan dibuat sepertinya masih farming, tapi BBZ-nya masih ragu-ragu gitu, kelihatan di lane. Oke. Oh, wah, ini udah punya SS Ice. Kamu harus, bahaya ini, bahaya. Apakah, ada Necro, tapi dia juga ada Rubik. 3vs3, apakah mau war? Mereka harus tahu posisi dari ketiga hero tersebut. Dan, keluar udah Avalanche. Oke. Aduh, Lindungnya berani. Iya, 4 lawan 3. Ini nggak ini bahaya. Mati lagi hide-nya. Bentar. What? Tadi kemana tadi? Efeknya dari iya tuh, Necro-nya mati juga. Ayo, Japs, apakah bisa dibunuh Japs? Iya dapat Japs. Bisa dapat Japs. Gak worth it banget kalau udah dapat Japs. Iya, majuin lagi kayaknya. Minimal tadi dapat Ricky-nya itu udah lumayan bagus. Agak susah juga ini. Atau mau Mortlingnya harus ikut war, atau misalnya Mortlingnya farming dulu, itu harus jadi PR juga sih. Kayaknya dari pihak Fnatic ini sangat agresif dengan adanya Natur, tapi SSS pun gak ikut war loh. Jadi SSS tuh menggunakan waktu space crate yang disediakan hanya untuk mengepush. Wah, ini sih berat banget sih. Apalagi Mortling ini tipenya kan hero late game ya, hero yang itemnya banyak tuh. Kanan, Putra maju. Oke, tapi jadi lumayan lah Mikotonya. Jadi kita ganti dulu ke network ya. Oke, Mikoto hampir 5.000 network. Luar bisa menjawab dari teman-teman yang lain. Boom, ID kalau menangkan ke final berhadapan Android, kalau kalah ya udah. Kelihatan siap banget nih. Banget. Belum bisa-bisan dari Ricky, Dremosel masih farming begitu aja. OTW Force Staff, lalu AA di sini progress itemnya mau kemana masih belum terlihat. Ini kayaknya langsung blink kah? Mau langsung blink? Oke, notik. Nggak langsung blink ya? Kayaknya langsung blink sih. Oke, kemana nih? AA aja down. Dan ini kocok. Dapat lah Rubiknya ya. Paling nggak pertukarannya setara lah. Hide down. Udah mulai anarkis nih. Udah nggak izinkan lagi farming game lagi nih. Radiant's top tower is under attack. Persat masih belum dikeluarkan data dia. Kayaknya ini mau dikasarin ini. Ayo Dremosel, kamu bisa nggak? Aduh, ini creepnya kayaknya gua ganggu jalan. Nah, udah gua juga ganggu jalan jadinya. Dari creepnya ya tambah banyak. SSS ini kayaknya bakal jadi Satisel. Ini kocak di sini, lalu 23 savage mau kemana kamu? Tetap. Nah, ini nih bahaya nih. Udah Dremosel, mana kamu Dremosel? Udah kabur ke bot. Ini sudah no problem. Rubiknya progresnya masih langsung ke dagger. Radiant are scanning. Kocok. Radiant structures are fortified. Apakah kamu sanggup lawan Ember? Dire's middle tower is under double attack. damage ada di Mikochok. Radiant's bottom tower is under attack. Ada tiga. Nah. Kayaknya diambil. Aduh Mikochok. Waduh, gila. Gila bener sih. Semuanya itu semua skill. Emang sih kalau udah fotonya yang mati ini ruginya banyak banget soalnya. Dire's structures are fortified. Lagi emang nggak. Radiant's bottom tower is under attack. Di Boom ID ada Dire's middle tower is under attack. Master bisa. Bagus dikeluarin SS-nya Primal Roar dan dapat Ember. Nah, ini yang dicari. Jadi combo Primal Roar dan Reaper 1 emang buat Ember sih. Iya, Embernya baik ya. Langsung tewas gitu aja. Dremosel. Kayaknya ini keunggulan yang bagus sekali buat Fnatic ya. Mereka nggak mau ngizinin Boom dapat keunggulannya di balik tuh, nggak mau. Mereka mau terus maju sebanyak mungkin. Kenapa? Roar dan Reaper set-nya sudah habis. Gila benar. Dire's middle tower is under attack.
sudah habis, sudah roar dan Reaper Sight-nya. Mereka mau terus maju, dan biarpun hidup lagi juga Reaper Sight-nya sekitar 80 detik, 70 detik gitu loh. Mereka, oh nggak di-push ya? Wah, berarti tadi Embernya bye-bye loh ini. Naturnya masih farming juga, mau beli power trait ya, item berikutnya. Dan ini langsung fokus ke Ghost Captor dulu untuk dijadiin shotgun. Oke, udah jadi Angel Song ya, tinggal siapin Ghost Captor untuk jadi Eternal Blade-nya. Dan oh, hide! Lah mati nggak kemarin. Oke, susah banget dah dilawan. You were my target all along. Sudah mereka menguasai map hutan bagian atas ya. Ini jadi PR berat ini. Soalnya Boom ID lagi asik-asikan di bawah. Ini antara mau nge-push atau cuma mau farming aja. Soalnya nanti ini item tier keduanya bakal muncul ya. Udah pada muncul. Tuh, Force Staff akhirnya jadi. Dire's top tower is Lumayan under berat juga attack. sampai jadi Force Staff ini. Dan 3 hero tuh. Dapat lasitnya lumayan besar, dan kita kembali ke network, tapi networknya Ricky menguasai. Radiant's bottom tower is under attack. Kalau bisa dapat Eternal Blade itu bisa instan banget matiin support Dire's top tower Rubik, is under Grimstroke, attack. ataupun juga Ricky sekalian gitu. Kayaknya Ricky-nya juga nggak terlalu keras amat sih. Itemnya Dire's top tower has didominasi fallen. agility dan juga agility banget sih. Karena itemnya memang keras-kerasin badan dia. Dan aduh, kelihatan nih ya. Iya kelihatan. BBZ mati dan mati dah kedua. Oh, dapat juga nggak nih? Dapat enggak bedanya nih. Enggak. Oh, ya udahlah. BBZ emang kurang hati ya tadi ya. Soalnya tadi di sini enggak ada ward ya sih. Oh, ada, tapi itu cuma elang dia doang, burung-burungan. Cuma yang penting sekarang ini adalah mencari item ya. Item buat backup kayaknya bagus banget ini. Item yang bisa nge-backup Boom ID secara penuh gitu. Contohnya mungkin item seperti, aduh, dan hide. Oke, selamat. First stopnya malah bantu banget. First stopnya penting ya, kabur dari asap-asap Ricky ataupun itu track of threat-nya Ricky. Nah, ini yang harus dipikirkan ya, item-item semacam gini. Ghost Captor tadi itu sebenarnya bisa aja dibeli duluan oleh Morphling atau Mikoto, tapi kayaknya dia fokus untuk item dulu. Kalau terjadi war ya, terjadi war dia bisa jadi tumpuan tim. Oke, Eternal Blade sudah muncul. Sekarang tinggal bagaimana jalannya war dan bagaimana Mikoto-nya maju. Masalahnya itu doang. Kalau misalnya Boom itu open duluan itu lebih bagus daripada di bait ya. Kalau Boom itu warnya itu di bait, mungkin di bait Ember ataupun di bait Natur. Ini susah juga nih. Soalnya Mikoto itu harus tahu dulu di mana posisi supportnya. Kita akan lihat di war berikutnya ini posisinya bakal kayak gimana. Kita lihat posisinya Micro Lotus. Nah ini juga bagus juga. Never refuse gold, give it. OTW Lotus nih. OTW Lotus itu akan melindungi dia satu dari pohon-pohonnya Natur nggak jelas, atau diangkat sama Rubik, ataupun di soulbind sama Grimstroke, dan juga kalau di blink sama Ricky. Yang jadi masalahnya adalah siapa yang bakal di aim oleh Fnatic duluan. Kalau misalnya mau AA, kayaknya harus dihajar duluan. Tapi kalau AA sudah keluar skill semua, karena pasti mikirnya sih yang belum keluar skill ya. Misal primal belum keluarin, itu bisa dimatiin duluan untuk PBZ gitu. Itu adalah nyari yang skillnya langsung mati dari Grimstroke. Oh, mampus kau dan ternyata Rosanya udah diambil alih dan itu terlambat. Oh, tapi nggak membunuh siapapun. Aduh, Haide-nya down dan Aegis ada di Reke. Aegis hancurin dulu Aegisnya. Hati-hati, ini Grimstroke-nya baik. Ini bawa banyak creep yang jadi ngeliatin. Oke, harus mundur. Aduh, hanya down. Casket. Oh, Kapten. Yap. Kaptennya nggak ada mana ya. Tadi sudah bagus banget sih ya. Masalahnya tadi tuh apa sih?
kayaknya nggak sangein aja gitu Reaper Sight. Atau emang dari awal mananya habis gara-gara ditabok-tabok Ricky dan langsung Jeffnya mati. Itu baik, itu dieback. Dan aduh yang ini trick of trade dan Hyde-nya harus mati juga. Oh my god. Datang dan ini harus bawa sentry nggak bawa satu sentry doang. Ini jadi masalah nih, cuma satu sentry. Mau ditaruh di mana? Oh, baru naruh mati. Untungnya udah diletakin dan Febel jadi korban berikutnya dari boom. Febel kayaknya harus mati. Tersisa Morphling, tersisa Mikoto. Oh, kamu bisa apa Mikoto? Ini 4 lawan 1 dan sekarang 4 lawan 2. Necro masih punya Reaper Sight. Ini dan mantap sekali Ricky-nya dibunuh oleh Mikoto. Oh, si Rinchens mengenai 2 orang langsung dari boom. Dan knock indok. Oh, jahat kamu. Saya lihat. Ini live stream. Oh, ayo pergi lo. Ayo, hajar. Reaper Sight-nya mana? Iya, Reaper Sight kalau kan pasti mati darimu. Bagus, ini bisa dibalik. Apa gua bisa bilang bisa dibalik? Yang pertama adalah Mikoto sekarang puncak net worth. Lalu turun berapa tadi? Lalu sesuatu bisa hilangin enggak? Aku mau lihat statistiknya dulu. Nah, oke. Udah tuh turun sedikit ya, tapi sedikit banget, tapi itu faedahnya tinggi sekali. Kenapa? Jadi Fnatic sadar kalau Mikoto ini jadi PR, gimana nyelamatin belakangnya. Aduh, nih gua baca komentar-komentarnya. TNC full of ya. Ya, sambillah kita hiburan sedikit. Ini saya senang ini. Di Toxic City ini saya nggak tahu nih orang asal mana. Ya, hiburan sedikit bisa diatur ya, nama juga hiburan. What is Preda? Let's walk war 3. Kita ada lagi walk war men. Musuhnya Corona face world. Corona face human. Malaysia best. Let's see how it work. Let's go. Oke. Dari namanya ya udah gak meyakinkan gini ya. Let's go bro. TNC, aduh ya jangan terlalu rasis gitulah. Aduh udah hilangin aja lah. Saya tak suka. Nanti kalau kita perlu hiburan kita cek lagi ya. Berapa sih yang nonton? Oh 3.000 ya langsung dari Steamnya ya. Langsung dari Steam, mungkin dari ada juga nonton di Liga Game kalau lagi mengudara, ataupun dari Bang Gideon, dari aku mungkin juga lagi kalau gue coba-coba aja lah sok-sok ngecaster kayak lain-lain gitu, karena kayaknya caster ceweknya cantik ya. Ntar gue bisa kawin kayak Mas Melon. Anjay. Oh, ngapain kamu? Oke, force staff penyelamatan. Force staff is the best. Ini yang dicari. Force staff. Oh, DJ diangkat langsung di mouse. Ribosel, aduh kayaknya bakal down. Ini bahaya banget nih. Reaper Sight-nya sayang banget, Reaper Sight-nya nggak dipakai. Kalau ada buyback aja dari Ribosel, tapi dapat 2. Wah ini lumayan juga sih. Soalnya Ricky sama Moon yang mati, Ricky dan juga Embernya mati. Dapat lagi supportnya, hajar terus dia. Ini yang harus jadi jawab pertanyaan ini. Bagaimana Fnatic untuk menghabisi Morphling? Morphling ini tinggal bawa BKB maju ke depan. Ini sudah susah banget untuk dibunuhnya udah. Ini yang jadi pertanyaan untuk Fnatic ya, untuk menghabisi Mikoto-nya itu gimana. Tapi dengan banyaknya mati Dreamosel ini juga nggak worth it juga sih. Minimal sebelum Dreamosel mati, Reaper Sight-nya itu udah disetor gitu loh. Itu jauh lebih worth it lagi. Cuma dalam posisi ini Fnatic nggak ingin Reaper Sight-nya itu keluar, makanya mau gimana pun Dreamosel-nya harus mati dulu. Oke, arahnya ini mulai kemana ini perjalanannya? Ember OTW Lincoln kayaknya nih untuk kabur dari Reaper Sight ya. Reaper Sight bahkan di Adaptive Strike ataupun di E-Blade. Ya, pemilihan item yang bagus ya. Soalnya selama ini Reaper Sight-nya kayaknya mengarah ke Ember sih rata-rata sih. Emang jangan izinkan Embernya pulang gitu aja gitu loh. Enak tenan gitu. Jangan, nggak boleh. Nggak ada kegiatan push lagi dari SS kayaknya. SS mau bermain santai dulu. Kayaknya dia juga perlu item sih untuk war.
Nah, itemnya, nah yang kayak gini nih, Five of Insight nih, emang mantap. Kalau lu main di public game, lu nggak akan nemu natur yang kayak gini nih. Apalagi lu di bracket Legend, di bracket Arch Lontla, nggak dapet lu yang bener-bener mau jadi offline gitu. Natur offline, susah gua nemunya. Natur pertama-tama belinya Orchid kan, langsung Bloton. Kalau enggak ya itu Jol, aduh. Temen-temennya mati semua gitu. Terus dipakainya buat nge-push pula, parah itu. Nah itu paling parah sih Gagak. Lu beli Bloton di awal tapi dipakainya buat nge-push gitu loh. Nah itu sakit banget gua. Udah jelas itu buat baku hantam gitu, dipakainya buat nge-push. Ya udahlah, ini ada pertempuran kah? Enggak. Ricky-nya nggak akan kedetek nih kayaknya. Nih Ricky-nya mondar-mandir membawa Battle Fury. Outpost diambil oleh Hyde. Dan dari sisinya, outpost juga diambil oleh Ice. Ya, oke, pertukaran yang adil kan, sudah mau menit 25. Kayaknya mereka sadar mereka perlu item lagi, minimal BKB dari Fnatic. Mereka menjadikan Ricky-nya punya power dulu, dan minimal sepertinya ya, dagger dari Rubik alias DJ. Makin kesana bakal makin susah ya, makin necro-nya. Oke, Lotus sudah dimiliki oleh Dreamocell. Tinggal bagaimana aja ini akan terpakainya gimana. Pokoknya kalau dilihat ini Dreamocell kayaknya di aim duluan oleh Fnatic. Mau nggak mau Dreamocell harus siap-siap Lotus tuh buat dirinya. Hyde langsung lompat ke arah Jet langsung dibunuh. Solven udah dikeluarkan dari Jet, nice banget. Aduh, pelak dan diangkat oleh Rubik dan biasanya mati. Primal Roll yang untung udah dikeluarin tapi sebenarnya nggak berimpact besar, dan kayak Hyde-nya mati juga, Japs dan Ricky-nya mati, dan Dreamocell udah keluar Reaper Sight. Lotus sangat membantu. Nah ini nih yang harus dipikirkan adalah berapa banyak item backup yang dimiliki oleh Boom saat ini. Kalau semakin banyak item backup, maka warnya itu semakin gampang gitu. Nah, Ember Spirit-nya akan baku hantam bersejarah masa kini, dan Dreamocell, nggak ada Reaper Sight sudah dipakai tadi. Mun atau Fnatic sudah langsung sadar ya, di situ ada ward, jadi mau gimana pun harus nge-di ward, nggak bisa lagi perang di situ. Kecuali ini SSS sudah mengeluarkan parinya, dan SSS pun ke arah Faise ya. Oke. Mau jadiin ayam, dan dua hero, dan ini apakah VBZ sadar? Ini VBZ juga dalam mode sebagai seorang pusher ya. Dan oke. Tadi itu sudah memberitahu jelas bahwa Ricky-nya ini nggak aman. Ricky-nya harusnya ke arah BKB. Nice juga nih, Ricky-nya sadar ke arah BKB itu penting banget. Soalnya dia gampang mati, ini yang tadi gue bahas. Kalau misalnya Hyde-nya ganggu ke belakang, Ricky-nya ini bakal gampang mati oleh Mikoto gitu. Dan push dilakukan lagi oleh VBZ. Oke, tidak ada pertempuran lagi. Ward di sini, wah kelihatan Munnya ini, kelihatan kalau Munnya lagi nyari uang. Tapi yang harus dipikirkan oleh Boom adalah Mikotonya ke arah mana, itemnya. Progres item ke Aghanim mungkin jadi pertanyaan ya, apakah pihak Boom mengetahui kalau Moon akan ke arah item tersebut? Kalau siap, harusnya sudah memikirkan harus item apa yang harus di-build berikutnya. Kita dari sang carry mau ke arah mana, Lincoln. Oke, Lincoln ya. Ini gue masih mikir sih, kenapa dia nggak build BKB ya? Soalnya ada nggak sih yang bisa cancel BKB? Nggak ada, paling di blink doang kali. Dreamocell Lotus. Iya, gila, punya Reaper Sight, Joy. Ini nih gila betul, dapat Reaper Sight 40 detikan ya. Kayaknya gak ada yang sadar atau gimana gitu. Kalau misalnya Rubik punya Reaper Sight dalam jangka waktu yang lama dan tidak menolong item baru, skill baru, ini pasti akan nge-pick off satu-satu sih. Tapi masalahnya ada di cooldown. Cooldown Reaper Sight tuh lumayan lama ya, 100 detik tuh. Ya, 120 detik. Dan ini jadi time buat Mikoto yang nggak punya